ibadah Kids Online hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami datang dalam doa kepadamu agar Engkau pimpin ibadah online Kids hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online hari ini. Tolong jaga juga kesehatan kami semua, juga guru sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, apa kabar? Kak Hendro harap kids semua yang di rumah tetap sehat-sehat saja. Betul, Kak Hendro. Oh ya Kak Dian. Iya, Kak Hendro. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu nih. Iya. Tapi di sini kita tetap pakai masker. Betul. Karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul, ya Kak kan? Hendro. Gitu kids. Jadi meskipun Kak Hendro dan Kak Dian ini masih pakai masker, kids juga ibadahnya dari rumah, tapi kita mau tetap semangat. Mau tetap sukacita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan. Yesus. Ya, kita di sini mau ibadah memuji Tuhan, menunjukkan bakti kita kepada Allah dan juga cinta kita kepada bangsa Indonesia. Ya. Sekarang Kak Hendro dan Kak Dian mau ajak kids di rumah nyanyikan satu lagu, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Dia sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Dia sepanjang hidup. Kak Dian. Iya, Kak Hendro. Lagu tadi mengatakan kalau kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu mencintai bangsa kita. Iya. Kak Dian tahu kan bangsa kita ini bangsa apa? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, betul. Kids di rumah juga tahu kan ya? Iya. Tapi kids tahu nggak kalau bangsa Indonesia ini punya banyak suku bangsa? Betul. Ya kan, Kak banyak Hendro. daerahnya, banyak bahasanya. Iya. Kayak Kak Hendro dari Surabaya, Kak Dian dari? Aku nggak jauh dari Kak Hendro. Aku lahir di Jakarta, Kak. Oh, dari Jakarta kids. Dekat Iya. sekali kan dengan kids semua. Nah, Betul. Oh tahu iya, nggak? Kak Hendro, aku mau tanya, ini kita tema ibadah kita apa sih? Nah, itu Kak Hendro mau bilang. Kids, tema ibadah kita hari ini adalah bangsaku. Jadi hari ini kita mau belajar tentang mencintai bangsa Indonesia. Oke, Kak Hendro. Tadi Kak Hendro sudah bilang, bangsa Indonesia ini majemuk ya, banyak suku bangsanya. Tapi meskipun bangsa-bangsa itu sukunya banyak, ya, semua bangsa tetap dicinta oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak Dian? Mau nyanyi Tuhan cinta semua bangsa. Ayo kids, kita nyanyi sama-sama. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan.
Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kak Hendro, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu nih ya, Kak Hendro. Terus aku mau tanya nih Kak Hendro, sebagai warga negara Indonesia yang baik tuh kita harus bagaimana sih Kak? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus taat pada peraturan semua yang dibuat sama pemerintah. Oh, begitu. Berarti sebagai anak Tuhan, kita harus taat perintah Tuhan Yesus. Terus sebagai anak papa mama harus taat sama aturan papa mama. Iya. Sebagai warga negara berarti kita harus taat sama aturan pemerintah. Begitu? Betul, Oh, iya. Oke. Nah, buat kids yang di rumah, kan bingung tuh mau taat peraturan pemerintah gimana. Iya. Nah, kids di rumah bisa belajarnya taat sama Tuhan Yesus dan taat sama papa mama di rumah. Oke. Kita mau belajar taat seperti Tuhan Yesus yang juga taat, ya. Sekarang kita nyanyikan lagu ini, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Kak Dian, Iya, Kak Hendro. tahu nggak sih kenapa kok di sekolah minggu membahas temanya bangsaku? Kenapa sih Kak Hendro? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan di sekolah minggu GKMI Anugerah ini, kita mau belajar. Meskipun kita adalah masih anak-anak kecil, Iya. tapi kita rindu bangsa kita Indonesia ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan Yesus. Oh, gitu. Itu ya. Karena Yesus adalah Tuhan yang sungguh layak untuk ditinggikan oleh semua bangsa. Oh, ya. Oke. Jadi, Kak Hendro. Kids di rumah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkatilah ibadah kita supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dari pertama sampai akhir. Dan berkatilah kami supaya hari ini bisa menjadi hari yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ih, kerja tugas sekolah kok susah amat sih. Aduh kids, Memo nggak bisa nih kerjain tugas Memo sendiri. Meno nggak tahu caranya. Kak Puji mana ya? Katanya mau datang ke rumah Meno, mau ngajarin Meno kerjain tugas. Kok Kak Puji belum datang juga ya? Halo Meno, aduh, maaf ya, Kak Puji terlambat, baru bisa datang jam segini. Meno Wah. pasti nungguin Kak Puji ya? Wah, akhirnya Kak Puji datang juga, kids. Iya Kak, Meno udah nungguin kakak dari tadi. Kok Kak Puji baru datang sih? Lupa ya? Kan Kak Puji udah janji sama Meno mau bantuin Meno kerjain tugas sekolah. Bukannya Kak Puji lupa, tapi maaf banget nih. Tadi Kak Puji habis ke kantor pajak, bayar pajak kendaraan motornya Kak Puji. Antrinya lama banget, Kak Puji kira sepi, ternyata banyak banget. Hah? Pajak kendaraan? Apaan itu Kak? Iya, jadi pajak kendaraan itu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Kak Puji ke pemerintah. Karena Kak Puji punya motor dan punya mobil. Loh, emangnya kenapa harus bayar pajak kepada pemerintah Kak? Padahal Kak Puji waktu beli kendaraan kan udah bayar mahal sama si penjual di toko. Gini Meno, jadi walaupun kita sudah beli, setiap tahun kita tetap harus bayar pajaknya. Karena pajaknya itu berguna banget loh. Itu untuk merawat fasilitas-fasilitas negara yang kita pakai. Contoh nih, karena Kak Puji bayar pajak kendaraan, uangnya itu bisa buat memelihara lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, memperbaiki jalan yang rusak. Jadi Kak Puji membayar pajak, itu Kak Puji juga yang menikmati. Naik motornya jadi enak, nggak gujuk-gujuk gitu. Oh, begitu ya Kak? Jadi kita memang perlu untuk bayar pajak dong Kak? Iya, sebagai warga negara yang taat, kita harus bayar pajak. Baik, terima kasih Kak Puji atas penjelasannya. Ngomong-ngomong, Meno dan kids di rumah tahu tidak? Keharusan membayar pajak itu bukan cuma di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara lain. Bahkan bukan cuma zaman sekarang. Dari zaman dulu, dari zamannya Tuhan Yesus, itu sudah membayar pajak loh. Yuk coba kids di rumah, kita mau baca Alkitabnya, kita mau buka dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Sekali lagi ya, dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Nah, judulnya adalah tentang membayar pajak kepada kaisar.
Kak Puji bacakan ya. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka sangat heran mendengar dia. Nah, pada waktu itu bangsa Yahudi sedang dikuasai oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Yahudi itu harus membayar pajak kepada Kaisar yang menjadi pemimpin bangsa Romawi. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yahudi sebenarnya tidak suka nih. Mereka harus membayar pajak kepada Kaisar. Karena saat itu mereka itu juga ada kewajiban membayar pajak kepada Bait Allah. Tapi mereka diwajibkan karena itu adalah peraturan bangsa Romawi. Karena itu kids, orang Farisi dan sekelompok Herodian bertanya kepada Yesus, "Boleh nggak ya bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah, membayar pajak kepada Kaisar, kepada Raja Dunia? Padahal mereka seharusnya membayar kepada Allah." Nah, Yesus menjawab mereka bahwa kita harus memberikan kepada Kaisar semua yang menjadi haknya Kaisar. Dan harus memberikan kepada Allah semua yang menjadi haknya Allah. Bangsa Romawi ini bisa menguasai bangsa Yahudi tentu karena Allah mengizinkannya. Dan Kaisar yang menjadi pemimpin bangsa Romawi punya hak untuk menerima uang pajak dari bangsa Yahudi pada waktu itu yang menjadi rakyatnya. Artinya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap rakyat harus hormat kepada pemimpin bangsanya dengan cara taat kepada peraturan. Salah satunya yang diperdebatkan di sini adalah taat membayar pajak. Bangsa Yahudi yang sedang dikuasai oleh bangsa Romawi diajarkan Yesus untuk menghormati pemimpin yang bukan dari bangsanya. Coba bayangkan, kita warga negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang juga warga negara Indonesia, maka sudah selayaknya kita juga mau taat kepada pemerintah bangsa Indonesia. Tuhan juga mengajarkan di bagian lain dalam Alkitab. Di Ibrani 13 ayat 17 seperti ini. "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Nah, jadi dari ayat tersebut kita belajar nih, sebagai warga negara yang baik, kita punya 2 tugas. Yang pertama, kita mendukung pemimpin bangsa dengan bersikap taat. Orang Kristen harus mau taat kepada pemerintah. Bukan karena takut ya, takut di penjara, bukan. Tapi kita taat karena pemerintah itu wakil Tuhan di dunia untuk kebaikan kita. Nih ya, mereka membuat peraturan supaya semua berjalan dengan baik. Bayangkan kalau tidak ada peraturan lalu lintas. Semua orang mau seenaknya. Wah, jalanan di Jakarta bisa macet banget ya. Nah, karena itu ada peraturannya. Jadi, salah satu cara kita taat kepada pemerintah itu dengan taat pada peraturan lalu lintas. Taat apa lagi nih? Bisa taat bayar pajak. Bisa taat mengikuti protokol kesehatan saat pandemi, juga lain-lain. Yang kedua, kita bisa mendukung pemimpin bangsa dengan berdoa. Nah, kenapa kita berdoa bagi pemimpin bangsa kita? Supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan dan mereka bisa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kak Puji, kalau begitu kita di zaman sekarang juga harus taat bayar pajak ya?
kita kan mau jadi warga negara yang baik. Apalagi pemerintah bangsa kita kan wakilnya Tuhan Allah. Jadi taat pada pemerintah berarti juga taat kepada Allah kan? Betul sekali Meno. Bagaimana? Jadi Meno mau jadi warga negara yang baik? Kids di rumah gimana? Mau jadi warga negara yang baik? Meno mau dong kak. Tapi kan Meno belum bisa bayar pajak kak. Bagaimana caranya Meno bisa jadi warga negara Indonesia yang baik kak? Nah, jadi warga negara yang baik bukan cuma taat bayar pajak, tapi taat pada semua peraturan pemerintah. Contoh, tidak buang sampah sembarangan. Atau di zaman pandemi COVID-19 ini, pemerintah buat peraturan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sama mengurangi pergi-pergi. Nah, kita harus taat. Artinya selalu ya, nih seperti Kak Puji juga tetap pakai masker ya di rumah. Waduh, nggak enak banget ya. Tapi karena Meno mau jadi warga negara yang baik, Meno harus belajar taat ah. Nah, memang harus begitu. Tapi satu lagi Meno, jangan lupa kita juga harus berdoa ya untuk pemimpin bangsa kita. Itu juga salah satu cara kita menjadi warga negara yang baik. Iya, Meno ingat kok kak. Kita perlu berdoa buat para pemimpin bangsa Indonesia. Karena tugas pemerintah itu kan nggak gampang. Bisa bikin capek, bisa bikin jengkel, bisa juga bikin salah sih. Kita perlu berdoa, minta Tuhan Allah menolong para pemimpin bangsa kita kan kak? Betul sekali, Meno memang anak yang pintar. Kids di rumah juga mau kan jadi anak yang taat dan mau berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Yuk, Kak Puji akan berdoa bersama Meno juga kids di rumah supaya kita menjadi anak warga negara Indonesia yang baik. Yuk, mari kita berdoa yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya kami bisa menjadi anak Indonesia, warga negara Indonesia yang baik. Tuhan berkati kami supaya kami bisa taat akan setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah kami. Juga kami mau berdoa untuk pemimpin kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, juga untuk para gubernur di semua daerah di Jakarta. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang menolong untuk mereka bisa menjalankan pemerintahan, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Puji, ayo sekarang bantu ajarin Memo kerjaan tugas sekolah ya. Oke deh kalau begitu. Ayo, sekarang Meno mau belajar dulu ya kids. Kalian juga di rumah jadi anak yang baik ya. Rajin sekolah, kerjakan tugas-tugasnya. Sampai jumpa kids. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kids, waktunya kita sekarang akan mengerjakan challenge kita. Untuk minggu ini, tanggal 14 Maret, challenge-nya adalah membuat payung bangsaku. Apa itu, Kak? Kids sudah dikirimi bahan-bahannya oleh kakak-kakak dari sekolah minggu. Ya, Kids tinggal kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Lalu jangan lupa kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke WA kelas masing-masing. Paling lambat hari Rabu. Rabu malam ya kids ya. Hari Rabu tanggal 17 Maret. Jangan lupa ya kids ya, dikerjakan ya. Anugerah
Keren. Nah, kita akan menyelesaikan ibadah online kita. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati bangsa kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami merasakan banyak kesulitan dan kesusahan. Tapi kami percaya dalam keadaan demikian pun Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan akan ibadah online kami. Biarlah Engkau memberkati kami, dan kami pun juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa kids, Tuhan Yesus memberkati.